Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ikut kelas berapa aja? 4, 5, kelas 6 sebagian. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ya, sehat semua ya. Jadi hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang edukasi pertolongan pertama pada kecelakaan. Ada yang pernah dengar nggak pertolongan pertama itu maksudnya apa? Apa Bu? Ya, maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Iya betul. Misal ada yang jatuh terus ditolongin, apalagi contohnya? Ada yang pingsan, biasanya kalau pacaran. Iya. 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 Pokoknya intinya pertolongan pertama pada kecelakaan itu adalah ketika terjadi suatu kecelakaan. Yang dimaksud kecelakaan itu nggak harus kecelakaan misal jatuh dari motor atau jatuh dari sepeda, nggak cuma itu, tapi misal kalian olahraga lagi lari kesandung jatuh terus terluka, itu juga termasuk kecelakaan. Ya, jadi ini adalah pengertian kecelakaan di sekolah. Kejadian kecelakaan di sekolah sangat beragam. Misalnya anak terpeleset menyebabkan luka robek atau memar. Biasanya di ini namanya apa? Siku. Kalau enggak di siku apa yang luka biasanya? Betul. Didengkul. Kalau jatuh kan pasti dengkulnya kena lantai, kalau enggak sikunya siku, tangan. Ya itu. Terus yang kedua ada keracunan makanan. Misal kalian jajan, makanannya itu sudah kadaluarsa atau sudah basi, itu bisa bikin termasuk kecelakaan juga. Terus ada pingsan dan lain-lain. Tak jarang kecelakaan yang demikian sering meminta korban. Korban itu anaknya yang terluka. Ya, terus maka diperlukan tindakan pertolongan pertama pada kasus kecelakaan tersebut oleh orang terdekat yang mengetahui. Dalam hal ini kalau terjadi di sekolah berarti langsung bilang ke bapak ibu guru yang ada biar langsung ditangani. Karena kenapa harus langsung ditangani? Karena kalau misalnya kalian terluka, entah itu di dengkul, di sikut atau di kepala, terus yang menyebabkan terluka, kalau nggak langsung dibersihkan, nanti bisa jadi infeksi. Kalau udah infeksi nanti jadi makin parah. Jadinya lukanya basah terus, nggak cepet kering kayak gitu kalau udah infeksi. Terus pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasanya disingkat P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum pertolongan yang lebih sempurna dari dokter. Jadi misal ada yang jatuh, langsung dibersihkan, dikasih betadin, ditutup lukanya. Kalau semisal lukanya semakin parah, baru dibawa ke puskesmas atau ke dokter. Hal ini berarti pertolongan pertama bukan sebagai pengobatan atau pertolongan yang sempurna, tapi hanya berupa sementara yang dilakukan oleh bapak ibu guru di sekolah. Selanjutnya, ayo tolong perhatikan sebentar. Dalam melakukan P3K sebaiknya penolong mengikuti urutan sebagai berikut. Ada yang mau membaca? Siapa? Lakukan dengan cara
3. Bila pernapasan penderita berhenti, segera kerjakan pernapasan bantuan. 4. Segera amati bila terjadi pendarahan. 5. Korban ditelentangkan dengan bagian kepala lebih rendah dari letak anggota tubuh yang lain. Jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempat sebelum. Segera transportasikan korban ke sentral pengobatan. Terima kasih Pak Suja. Jadi Pak Guru akan menjelaskan ke-7 urutan ini. Yang pertama adalah lakukan dengan cekatan atau cepat dan tepat, tetapi harus dengan tenang juga. Jadi misalnya ini penting untuk kelas 4 sampai 6 ya, yang kelas tinggi. Misal ada adik kelas kalian kelas 1 sampai 3, ada yang jatuh gitu, misal ada yang jatuh terus terluka. Nah itu langsung harus kalian membantu untuk menolongnya. Jangan cuma didiamkan, dibiarkan menangis, itu jangan. Tapi harus ditolong. Tapi ketika menolong pun kalian nggak boleh terburu-buru. Misal ada yang jatuh terus langsung kalian gendong bawa ke ruangan, itu nggak boleh. Harus dilihat anaknya kenapa dulu. Yang kedua, jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Misal kalian lagi olahraga di lapangan voli, nah itu kan pasti ramai di lapangan, ada anak lain yang olahraga. Maksudnya hindarkan dari kecelakaan berikutnya adalah misal jatuh di lapangan, ya anak itu dipinggirkan ke pinggir lapangan dulu biar gak kena bola atau biar gak ketendang konsolnya. Itu adalah maksud dari dihindarkan dari kecelakaan yang berikutnya. Selanjutnya yang ketiga, bila pernafasan penderita berhenti, segera kerjakan pernafasan bantuan. Ada yang tahu nggak nafas bantuan itu seperti apa? Apa? Iya, bisa langsung lewat mulut. Kalau enggak di bagian bagian bawah ini itu ada yang berguna untuk iya betul. Jadi didorong tapi pelan-pelan di bagian di atas perut. Tapi pelan-pelan, tapi itu harus dilakukan oleh ahlinya. Kalau kalian masih SD nggak perlu sampai segitunya. Terus yang keempat, segera amati bila terjadi perdarahan. Nah ini yang paling sering biasanya, apalagi kalau olahraga. Misal jatuh, boleh metu dia. Kalau enggak Ridho kemarin sikutnya kenapa tuh? Iya, kan itu sikutnya luka berdarah. Nah itu tuh harus segera diamati untuk bisa mengetahui tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan. Misal dicuci dengan air mengalir, dibersihkan lukanya, terus dikasih betadine, terus dikasih kasar biar nggak ada kotorannya nempel lagi. Yang kelima, korban diletakkan dengan kepala lebih rendah dari letak anggota tubuh yang lain. Itu tujuannya adalah agar darah itu bisa tetap mengalir di seluruh tubuh kalian. Jadi nggak cuma terjadi di suatu tempat. Yang keenam, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Itu yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Misal ada yang jatuh, yaitu diamati dulu anaknya seperti apa. Kalau bisa kalian angkat, perlu diangkat dibawa ke UKS. Segera transportasikan korban ke sentral pengobatan atau misalnya puskesmas atau dokter bila ada di sekolah. Itu biasanya kalau misal luka yang jadi di anggota tubuh itu parah, misal pendarahannya itu banyak keluar terus, itu harus dibawa ke tempat pengobatan yang selanjutnya. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan mengenalkan kepada kalian. Ini namanya kotak P3K. Jadi kotak P3K ini ada di UKS. Jadi misal kalian jatuh, ada yang luka, bisa langsung ke UKS, bilang ke Bapak Ibu guru, ada yang jatuh nanti bisa dibantu.
P3K itu yang tadi di judul pertamanya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi intinya obat-obatan yang bisa dilakukan di awal ketika kalian terjadi suatu kecelakaan. Yang pertama, misal ini contohnya ada yang jatuh, misal siapa Alwi gitu, Alwi atau Fahrul lagi lari terus jatuh, dengkulnya luka berdarah. Yang pertama dilakukan apa? Dibersihkan dengan air bersih yang mengalir. Jadi airnya itu disiramkan ke lukanya biar kotorannya misal ada pasirnya, ada debunya itu bisa hilang. Tujuannya dibersihkan biar apa? Biar tidak infeksi, biar lukanya itu tidak semakin parah. Terus setelah dibersihkan, biasanya kita menggunakan yang namanya ada alkohol atau rifanol. Ini sama aja. Jadi fungsi dari dua cairan alkohol atau rifanol ini itu adalah untuk mematikan kuman yang menempel di luka kalian. Jadi lukanya itu setelah dibersihkan, kumannya harus dibersihkan juga biar kumannya mati, biar tidak terjadi infeksi yang semakin parah. Terus tujuannya juga itu adalah agar lukanya bisa lebih cepat kering. Ya soalnya kalau luka kalian jatuh itu, apalagi luka yang lebar, misal di situ lukanya lebar, itu pasti keringnya lama kalau didiamkan saja. Makanya harus menggunakan alkohol atau rifanol untuk membersihkannya. Terus setelah dua itu baru apa? Ya, setelah dikasih alkohol atau rifanol baru diberi betadin. Dikasih cara memberi betadin yang benar itu sebenarnya enggak langsung diteteskan di lukanya, tapi kayak ditaruh di kapas atau di tisu baru dioleskan ke luka kalian gitu. Harusnya pakai kapas atau pakai kasa, karena kalau kalian pakai kapas atau pakai tisu otomatis nanti serabutnya dari kapas atau tisu itu akan menempel di lukanya. Iya, nanti ada bahannya. Terus ini namanya apa? Ada yang tahu? Ini namanya apa? Bidara itu mereknya Kasa. Ini namanya Kasa yang steril. Jadi setelah tadi dikasih rifanol, dikasih betadin, lukanya ditutup menggunakan Kasa ini. Maksudnya ada kulitnya enggak ya? Ada enggak? Oh, dibuka. Jadi ini itu namanya kasa. Kasa yang biasanya dipakai untuk menutup luka kalian. Ya. Jadi nanti misal ada luka gitu, nanti ini dipotong sebesar lukanya, terus ditempelkan dulu. Setelah ditempelkan menutup lukanya, baru ini di apa namanya? Buat menutup. Sini Bang, sini. Berdiri. Nah, contoh ya, di sana. Misal Divan terluka, terus di sini sudah ada kasa yang pertama. Setelah dikasih kasa yang pertama, baru ditutup menggunakan kasa yang panjang. Jadi dililitkan di bagian tangan yang terluka. Jadi gitu. Jadi
Tujuannya itu biar luka yang ada di tangan kalian itu tetap bersih atau tidak terkena debu. Terima kasih juga bisa duduk. Oke, selanjutnya ada setelah dikasih plester ada Hansaplast atau ini juga sama Hansaplast tapi yang panjang. Jadi setelah kasarnya dililitkan, ditempel, direkatkan pakai ini biar nggak lepas. Kalau semua tahapan itu sudah dilakukan dari awal sampai selesai, itu berarti sudah selesai untuk penanganan pertama di luka kalian. Selanjutnya ini ada salon pas. Salon pas buat apa biasanya? Buat sakit gigi. Apalagi? Iya, buat pegel. Kalau nggak biasanya ada luka memar karena terbentur di sampingnya bisa. Terus ada minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu biasanya kalau ada yang pingsan, misalkan ada yang pingsan itu diciumkan, tapi nggak disiram. Disiram merifatnya ngobong. Ya itu adalah beberapa obat-obatan. Ini ada Freshcare juga hampir sama seperti minyak kayu putih. Jadi apa yang terjadi di sekolah, misal kalian jatuh atau kalian pusing atau pokoknya hal yang terjadi cedera di dalam kalian, harus langsung ke UKS biar segera ditangani, biar lukanya itu enggak infeksi, terus biar lebih cepat sembuh. Selanjutnya ada pingsan. Ini adalah bagaimana cara kita menangani jika ada teman kita yang pingsan. Coba ada yang mau membaca? Berikan penderitaan tempat yang diberi cara segera. Apabila yang merah, kepala tisu juga tidak bisa dipecat maka berikan tangan. Tidaknya kepala didirikan dengan tujuan mencegah penderitaan luka. Apa yang dilakukannya dengan keluar dengan diberikan dan nyabut tidak jatuh ke belakang angin agar pengawasannya tidak sampai. Pakaian yang menjepit resi Ya, jadi itu adalah bagaimana penanganan ketika terjadi pingsan. Ayo coba perhatikan sebentar. Ini sangat penting untuk kalian wajib tahu, apalagi untuk yang kelas 6. Kelas 6 bentar lagi masuk di SMP. Materi ini sangat penting untuk kalian pelajari. Jadi semuanya harus tahu ya nanti. Yang pertama, contoh kita sudah praktek. Satu orang yang mau pingsan siapa? Payu, sini, timbulan di sini. Ya. Jadi misal ada yang pingsan, misal di lapangan upacara. Anggap aja kita sekarang ada di lapangan upacara lagi rame. Terus ada yang pingsan. Terus yang pertama bacanya apa? Baringkanlah peserta penderita di tempat yang teduh dengan udara yang segar. Maksudnya adalah untuk yang pingsan itu harus segera dibawa ke tempat yang teduh, yang enggak panas. Ya, terus ini perhatikan nih, biasanya nih kalau ada yang pingsan
pasti pada berkerumun, pada pengen ngeliatin itu sebenarnya nggak boleh. Ya jadi kalau ada yang pingsan ya udah dibiarkan ditangani oleh ahlinya, karena misal ada yang pingsan terus kalian pada penasaran, pada berkerumun, itu otomatis oksigen yang ada untuk yang pingsan itu jadi berkurang. Jadi harus diberikan ke tempat yang teduh. Coba digeser ke sini, diangkat pelan-pelan. Pelan-pelan dulu sini. Ya. Ya, jadi misal yang tadinya awalnya di sini itu ramai banyak yang nonton, harus berpindah ke tempat yang teduh. Ya, terus perhatikan juga biasanya kalau ada yang pingsan itu yang pertama jangan dikurungi, biarkan dia tenang. Terus kalau ada pakaian yang menjepit, misal pakai dasi atau pakai sepatu atau pakai sabun, itu dikendurkan. Ya, tidak usah. Iya, ya pokoknya yang bersifat kalau dibuatin itu kencang dikendurkan biar aliran darahnya itu bisa lancar. Tapi kalau anak sekolah yang paling sering itu biasanya dasinya dikendurkan, sabunnya dikendurkan, terus sepatunya dilepas. Itu yang biasanya anak-anak sekolah. Terus setelah dikendurkan semua, ya udah tinggal ditenangkan, nanti pasti akan bangun dengan sendirinya. Gitu. Farul bisa kembali. Terima kasih. Itu yang pertama pingsan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Kalau pingsan terus diapakan? Dibawa ke tempat yang teduh, tidak boleh dikerumuni. Terus bagian yang menjepit atau yang kencang itu dilepaskan. Contohnya apa? Iya. Terus apa lagi? Dasi, sabun, sepatu itu dikendurkan. Ya itu yang pertama adalah penanganan kalau ada yang pingsan. Selanjutnya mimisan. Ini mimisan yang paling sering Pak Guru tahu itu anak kelas 2 itu sering banget mimisan. Ada yang mau membaca? Oke, itu adalah penanganan ketika ada yang mimisan. Itu kalau ada yang mimisan itu nggak boleh kepalanya malah didorong ke atas, itu nggak boleh, karena kalau mimisan kan darahnya keluar. Ya itu darahnya biar keluar aja. Kalau kepalanya didorongkan ke atas, otomatis darahnya akan masuk ke dalam kepala kalian, itu malah bahaya. Terus setelah menunduk, masukkan tampon ke dalam hidung. Nah, tampon itu sebenarnya buat menyerap darahnya. Kalau nggak punya itu bisa menggunakan
tisu biasanya, tisu digulung, ditaruh di hidung, dibiarkan di hidungnya keluar darah. Itu pasti nggak lama, mungkin 5 menit udah berhenti. Tujuannya itu ya biar darahnya nggak netes kemana-mana. Itu kalau yang mimisan, jangan pernah kepalanya itu didangkan ke atas. Selanjutnya ada keram kaki. Yang pertama dia lepaskan alas kaki, bantu penunda duduk dan angkat tungkanya lurus ke lutut. Lakukan pemijatan perlahan tapi kelas pada kaki yang kram dengan jari-jari sampai kejangnya betul-betul hilang. Kompres dengan air hangat untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan aliran darah. Lakukan peregangan atau stretching. Peregangan merupakan solusi jangka pendek. Sambil tiduran di sini, tiduran sini. Nah, maju sini Bil, maju sini. Enggak. Tidur. Nah, ya misal sambil kakinya kram. Kram itu biasanya kerasa sakitnya di bagian ini apa namanya ya? Ini apa? Betis. Iya, di bagian betis kalian. Ya, ya jadi Bil, ya lurus, badannya lurus. Jadi kalau ada yang kram pada kaki yang kram itu diangkat, terus kakinya itu didorong ke depan, ditahan. Jadi nanti otot di betisnya itu akan mengurangi rasa sakit dari kramnya. Setelah didorong, baru betisnya dipegang terus dipijat pelan-pelan itu biar nggak sakit. Itu adalah kram. Terus ada kesleo. Istirahat kemudian tubuh yang mengalami kesleo. Berikan kompres es atau air dingin pada daerah yang mengalami kesleo. Kompres dilakukan 5-10 menit. Kemudian angkat es. Biarkan 15-30 menit. Begitu seterusnya berulang selama 24 jam. Pemijatan atau pemulukan karena akan memperparah bungkus leher yang terkilir dengan cepat elastik atau kain yang tersedia. Tujuannya untuk mengulang pergerakan leher yang mengalami dan menjaga terjadinya pembungkusan dilakukan dengan rapi dan jangan terlalu kuat. Pastikan daerah yang mengalami cedera lebih tinggi dari jatuh. Tujuannya untuk Ya itu adalah kalau kesleo ya. Jadi kalau kesleo itu nggak boleh dipijit pada kaki yang sakit, karena kalau kalian kesleo itu otot kalian itu mengalami luka, ototnya terluka. Kalau dipijit, kalau diberi tekanan, itu ototnya ya jadi makin sakit, terus lukanya juga semakin membesar. Jadi kalau misalnya ada yang kesleo itu baiknya dikompres pakai es, itu akan mengurangi rasa sakit. Terus kalau untuk jalan itu harus pelan-pelan, nggak bisa secara cepat. Terus kalau keracunan makanan atau minuman, misal kalian jajan di luar, di orang yang pakai naik motor itu, terus keracunan, itu diusahakan kalian itu harus sampai muntah, dimuntahkan makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kalian. Ya, jadi biasanya cara biar kalau keracunan biar bisa muntah itu, kalian masukkan jari kalian ke mulut kalian sampai ke dalam, sampai ke tenggorokan. Itu pasti
otomatis kalian jadi pengen muntah. Itu harus dilakukan kalau keracunan. Jadi kalau kalian keracunan makanan yang sudah kadaluarsa, kalau dimuntahkan otomatis makanan itu keluar. Jadi keracunannya itu bisa lebih cepat sembuh. Terima kasih. Jadi itu adalah sedikit materi tentang bagaimana penanganan cedera ringan yang sering terjadi di sekolah. Setelah ini Pak Guru mau mencontohkan secara yang lebih detail lagi kalau ada yang luka nanti pakai perban. Kalau tadi kan Gifan cuma melilitkan kas saja. Nah, sekarang Pak Guru mau mencontohkan ke kalian bagaimana cara penanganan jika ada yang terluka. Jadi Pak Guru mau beri contoh ke kalian ketika ada anak yang terluka. Ini contoh aja nih. Contoh, misal dia ini misal ini. Ya, misal udah ini baru jatuh terus terus dia terluka ini. Nah, terus dia ini terluka, anggap aja ini luka ya. Yang pertama itu yang dilakukan apa tadi? Kalau ada jatuh terus luka, apa yang pertama? Dibersihkan. Oke, nah ini air nih dibersihkan sampai lukanya itu bersih, sampai darahnya bersih, sampai tubuhnya itu hilang, ya. Terus setelah dibersihkan lukanya itu baru kita lanjut pakai Rivanol. Ya, jadi cara ini bukan Rivanol atau alkohol, itu nggak langsung disiramkan, tapi kalian taruh di rasa terlebih dahulu. Ya, jadi ini rasanya terus dipotong di ini manualnya dibuka ya dari bungkusnya, terus dituangkan ke rasa yang sudah dipotong-potong. Nah, ini manualnya itu warnanya kuning, jadi ditaruh di sini, terus diusapkan di bagian yang terluka. Ya, perih dikit karena tujuan dari manual ini adalah untuk mematikan luka yang menempel, mematikan kuman yang menempel di luka kalian. Jadi dibersihkan pakai Rivanol, dibersihkan. Terus kalau sudah dibersihkan ditangkap seperti ini, terus baru ditunggu sampai agak kering, ya. Jadi kan Rivanol ini dia itu mengandung alkohol juga, dia itu mudah meluap. Kalau sudah taruh di tangan itu pasti dia akan cepat menguap. Selanjutnya setelah menggunakan Rivanol selesai, setelah kering, kita selanjutnya diberi betadin sebelum lukanya ditutup. Nah, memberi betadin juga sebaiknya itu ditaruh di kasa sama kayak tadi. Jadi ditaruh di kasa, terus ditaruh di yang terluka. Jadi jangan disiramkan gini. Kalau ini pasti nanti dia berkualitas kemana-mana. Itulah kenapa ditaruh di kasa dulu, baru ditempelkan atau didapatkan ke tangan yang terluka. Ya, terus setelah Rivanol selesai, betadin selesai, baru lukanya ditutup menggunakan kasa atau menggunakan perban. Jadi yang pertama, kasanya itu harus dipotong dulu selebar luka kalian. Dipotong. Yang liwat dari ngarep kata lain.
Dilihatnya itu sampai selebar luka yang ada di tangan kalian. Setelah dilihat dicapkan di tangannya luka, baru tangannya itu dibungkus menggunakan pasar. Karena untuk penanganan gejala ini tidak perlu teman-teman takut habis atau takut apa itu nggak perlu. Yang penting lukanya itu bisa cepat sembuh. Ya. Terus dilihat dirikan ke tangan yang terluka ini, terus kita menggunakan plester pun. Jadi caranya itu nanti biar apa itu nempel atau enggak lepas. Kalau bunyi Udah nambah ul. Baul. Orang kayak sarung. Sarung. Usang betulan. Jadi ketika lukanya sudah tertutup seperti ini, otomatis lukanya itu bisa lebih cepat kering dan juga kotoran itu tidak masuk ke tangan kalian. Ya, oke. Jadi itu adalah bagaimana cara